Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan mengupdate Shopkiller chapter 987 yang beberapa jam lalu kami baru sempat membuat versi cepatnya, dan ini adalah versi update yang tentunya lebih komplit. Kita mulai dari bagian judul. Judul di chapter ini adalah Hamba yang Setia. Dalam bahasa Jepang, judul itu adalah plesetan dari nama Kinemon, dan tentu saja dicocokkan dengan sifat Kinemon yang setia. Oke, lanjut ke bagian cover. Nah, di sini ada color sprite, dan Jinbei akhirnya sudah masuk ke jajaran anggota kelompok bajak laut topi jerami. Jinbei digambarkan berpakaian kasual, dan mereka sedang mengendarai anjing pesek raksasa, dan juga ada beberapa anjing kecil lainnya. Yo, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Di bagian awal ada flashback singkat yang terbayang oleh Kaido, yaitu pada hari dimana dia dihajar oleh Oden dan tubuhnya dilukai. Selain itu, Kaido juga mengingat saat proses eksekusi Oden Kozuki, dimana saat itu Oden mengatakan bahwa jiwanya tak akan pernah mati dan akan terus hidup. Lalu Oden juga mengatakan jika tak seharusnya Kaido meremehkan para pengikutnya. Oke, sampai di situ aja flashback singkat yang dibayangkan oleh Kaido, dan waktu pun kembali ke masa sekarang, tepatnya pada adegan serangan dadakan kepada Kaido. Awalnya serangan para samurai Akazaya itu terlihat tak akan menembus kulit Kaido yang keras, tapi mereka tak menyerah. Akhirnya setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, pertahanan Kaido pun tertembus. Pedang-pedang para samurai Akazaya itu berhasil melukai Kaido. Bahkan pedang dari Kiku berhasil melukai tangannya Kaido. Kaido pun kaget dan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan sepertinya tak hanya Kaido saja yang kaget, kita semua tentu seharusnya juga kaget. Dan ternyata alasan serangan samurai Akazaya bisa melukai Kaido adalah karena mereka menggunakan Ryo atau Busosoku Haki tingkat tinggi, sama seperti serangan Oden kepada Kaido 20 tahun yang lalu. Iya, pada serangan para samurai Akazaya ini terlihat ada efek petir hitam, dan itu terlihat cukup dahsyat. Kaido pun mulai merasakan kesakitan, bahkan bekas luka yang dulu disebabkan oleh Oden kembali terasa sakit, hingga akhirnya Kaido berteriak kesakitan untuk pertama kalinya. Lalu beberapa saat kemudian mereka semua jatuh ke tanah. Pasukan aliansi yang sedang menyamar dan ada di tempat itu langsung bersorak ketika melihat serangan para samurai Akazaya yang sangat hebat. Sementara itu, melihat kaptennya jatuh, para anak buah Kaido berusaha untuk menolong dengan menyerang para samurai Akazaya. Nah, pada saat itulah Hyokuro beserta pasukan aliansi yang ada di sana langsung bertindak. Mereka menghalangi anak buah Kaido agar tak mengganggu para samurai Akazaya. Lalu di sisi lain, Big Mom yang tadi sedang fokus kepada Nami ikut terkejut dan menoleh ke arah Kaido seraya berkata, "Apakah Kaido sudah tewas?" Lalu pada momen itu, Carrot berhasil menyetrum homies Big Mom, sehingga dia dan Nami pun bisa melarikan diri. Kemudian masih menggambarkan situasi di sekitar Kaido. Ternyata Yamato yang melihat Kaido terjatuh langsung berusaha menyerang, karena sebelumnya Yamato juga sudah siap melakukan serangan, namun dihentikan oleh Luffy. Tapi belum sempat melancarkan serangan, ulti tiba-tiba datang dan menghalangi Yamato. Kemudian Yamato pun mengumumkan sesuatu kepada seluruh anak buah Kaido, bahwa saat ini dia sudah tak ada di pihak yang sama dengan mereka. Jadi bisa dikatakan Yamato saat ini adalah musuh resmi bajak laut hewan buas. Lalu kembali kepada Kaido. Setelah menerima serangan pedang dari para samurai Akazaya, tubuh Kaido mengalami luka-luka di beberapa titik, dan mulut Kaido juga mengeluarkan darah. Tapi luka-luka itu hanya luka biasa saja, tak ada yang cukup serius. Kemudian saat itu Kaido bercerita tentang aliansi para samurai yang sebenarnya sudah dia ketahui sejak Luffy sampai di Pang Hazard. Lalu Kaido juga memperhatikan mereka ketika sampai di Dressrosa.
Namun menurut Kaido, aliansi bajak laut akan berakhir dengan sebuah pengkhianatan. Jadi menurutnya di kemudian hari, bajak laut topi jerami akan mengkhianati para samurai. Namun Kinemon membantahnya. Dia mengatakan bahwa Luffy dan bajak laut topi jerami itu berbeda dengan bajak laut pada umumnya. Dialah orang yang akan berdiri di atas lautan ini. Bahkan jika para samurai telah tewas, mereka akan tetap berjuang untuk membawakan fajar bagi negeri Wano. Kemudian dalam situasi itu Big Mom muncul di hadapan Luffy. Big Mom pun langsung bertanya, untuk apa Luffy datang ke negeri ini? Apakah untuk menjatuhkan Kaido? Luffy pun menjawab, tidak. Dia di sini tak hanya untuk menjatuhkan Kaido, tetapi untuk menjatuhkan semuanya. Kaido, Big Mom, Orochi, dan seluruh musuh yang ada di sini. Karena ini adalah pertempuran yang sangat besar. Lalu scene kembali berganti. Kali ini menunjukkan keadaan di sekitar kastil Kaido. Di sini para samurai yang sedang menyamar mulai menunjukkan taring mereka. Mereka mengangkat senjata dan menyerbu masuk ke dalam kastil. Hingga mereka pun sampai ke lokasinya Kid dan Zoro. Lalu di sini juga diperlihatkan sosok Law yang sedang bertarung melawan anak buah Kaido. Tapi sepertinya dia hanya bertarung dengan level Kroco, bukan para Tobiropo ataupun All-Star. Nah, selanjutnya scene kembali berganti. Kali ini menunjukkan bagian depan kastil Onigashima. Di sini ada Marco yang sudah bersama Perospero. Namun mereka tak terlibat sebuah pertarungan. Ternyata mereka berdua malah menjalin kesepakatan untuk menjadi sekutu dalam pertempuran ini. Walaupun itu hanya untuk sementara. Iya, sepertinya Marco dan Perospero sudah mencapai kata sepakat. Dan besar kemungkinan kesepakatan mereka adalah untuk menjatuhkan Kaido. Tapi entahlah, itu baru dugaan kami. Kemudian scene kembali ke menu utama, yaitu tentang Kaido. Di sini Kaido sudah mulai bangkit dan siap untuk bertarung. Dia pun menyatakan bahwa menerima tantangan dari para samurai Akazaya untuk melakukan pertarungan. Dan dia mengatakan bahwa akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari yang namanya makhluk terkuat ini. Lalu Kaido berubah menjadi naga raksasa dan akan terbang melewati atap. Para samurai Akazaya pun tak tinggal diam. Mereka berusaha mencengkram tubuh naga Kaido dan ikut kemana Kaido akan pergi. Namun Luffy yang saat itu sedang berhadapan dengan Big Mom tak bisa ikut bertarung melawan Kaido. Dia pun hanya berkata bahwa akan segera menyusul. Akhirnya Kaido dan para samurai Akazaya sampai di atap kastil. Pada suasana ini Kaido mengatakan bahwa dia mengingat momen-momen pertempuran melawan Oden dan para pengikutnya 20 tahun yang lalu. Namun sayang, saat ini Oden sudah tak ada dan tak bisa ikut bertarung seperti dulu. Sementara itu langit di atas mereka yang tadinya gelap berangsur-angsur mulai cerah. Dan para suku Ming ternyata sudah menunggu saat-saat itu. Nekomamushi pun tersenyum tipis alias nyengir. Dan dia mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang berbeda, yaitu malam ini adalah bulan purnama. Lalu Nekomamushi terlihat sudah bersiap untuk berubah ke bentuk sulongnya. Skema pertempuran di bulan purnama akhirnya benar-benar terjadi. Dan tentu suku Ming akan habis-habisan untuk berubah ke bentuk sulong mereka. Walaupun hal itu akan menguras energi. Iya, walaupun ini baru bocorannya saja, tapi terasa sangat seru sekali. Tapi setelah ini kita harus bersabar karena minggu depan libur. Tapi ya semoga saja chapter depan langsung memperlihatkan pertarungan yang dahsyat tanpa skip-skip ke tempat yang lain. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!